Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farid dengan NPM 221407104 dari Fakultas Pertanian Program Studi Teknik Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi manual mobil dan motor. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja presentasinya. Yang pertama yaitu pengertian transmisi manual. Apa sih transmisi manual itu? Transmisi manual yang juga dikenal sebagai transmisi tangan atau transmisi gigi-gigi adalah sistem yang digunakan dalam kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan truk untuk mengubah perbandingan gigi sehingga pengemudi dapat mengendalikan bagaimana tenaga dari mesin yang disalurkan ke roda penggerak. Dalam transmisi manual, pengemudi harus secara manual memilih gigi yang sesuai dengan situasi saat berkendara. Lalu berikutnya yaitu tujuan transmisi manual. Apa saja sih tujuan dari transmisi manual ini? Tujuan yang pertama yaitu meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Tujuan yang kedua yaitu merubah momentum yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita masuk ke transmisi manual pada mobil. Cara kerja transmisi manual pada mobil. Pada mobil yang menggunakan transmisi manual menganut prinsip momen yang sederhana. Transmisi manual sendiri bekerja berdasarkan rasio roda gigi dengan melakukan pengubahan pada rasio pada gigi pada sistem transmisi akan membuat mobil mengalami perubahan output kecepatan. Berikutnya yaitu komponen transmisi manual pada mobil. Komponen yang pertama yaitu tuas persneling. Yang kedua ada kopling, ketiga peringan kopling, keempat flywheel, kelima gigi, keenam gearbox, ketujuh poros persneling, ke-8 rumah transmisi, dan lain-lain. Lalu tuas persneling. Tuas persneling juga dikenal sebagai tuas gigi, adalah bagian penting dari transmisi manual pada kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor. Tuas persneling adalah tuas yang digunakan oleh pengemudi untuk memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan situasi berkendara. Tuas persneling berperan dalam mengubah perbandingan gigi dalam transmisi, sehingga mesin dan roda penggerak dapat berfungsi secara efisien. Fungsi dari tuas persneling ini adalah memungkinkan pengemudi untuk mengendalikan bagaimana tenaga dari mesin disalurkan ke roda penggerak. Pengemudi dapat memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan, kondisi jalan, dan kebutuhan berkendara. Ketika pengemudi menggerakkan tuas persneling, gigi yang sesuai dengan transmisi akan terpilih, dan transmisi akan mengatur rasio gigi untuk mengoperasikan kinerja kendaraan. Selanjutnya, kopling. Kopling dalam konteks transmisi pada kendaraan adalah komponen mekanis yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran tenaga antara mesin dan transmisi. Fungsi utama dari kopling adalah mengizinkan pengemudi untuk mengganti gigi dengan aman tanpa merusak komponen transmisi. Kopling berperan penting dalam transmisi manual pada mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya yang menggunakan transmisi manual. Selanjutnya ada peringan kopling. Peringan kopling pada mobil adalah indikasi atau sinyal yang diberikan oleh kendaraan kepada pengemudi bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem kopling. Ketika peringatan ini muncul,
Ini bisa menjadi pertanda bahwa kendaraan memerlukan perawatan atau perbaikan. Tanda-tanda atau peringatan kopling yang akan muncul. Selanjutnya yaitu flywheel. Flywheel adalah komponen penting dalam sistem transmisi mobil, terutama pada mobil dengan transmisi manual. Fungsi utama dari flywheel adalah menyimpan energi kinetik dan membantu dalam memperlancar putaran mesin. Ini adalah cakram berat yang terpasang di ujung mesin, biasanya di belakang mesin dan di antara mesin dengan kopling. Selanjutnya, gigi. Dalam konteks kendaraan bermotor, gigi merujuk pada perbandingan gigi yang digunakan dalam sistem transmisi atau mengatur putaran mesin dan kecepatan kendaraan. Gigi-gigi ini disebut perpindahan gigi atau gigi transmisi. Gigi pada mobil memainkan peran penting dalam mengendalikan kecepatan dan tenaga yang diteruskan dari mesin ke roda penggerak. Selanjutnya, gearbox. Gearbox seringkali dieja sebagai gearbox adalah komponen utama dalam sistem transmisi mobil. Gearbox dapat mengubah perbandingan gigi atau gigi transmisi sehingga pengemudi dapat mengendalikan kecepatan dan tenaga diteruskan dari mesin ke roda penggerak. Sistem transmisi pada mobil biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk gearbox, kopling, flywheel, dan poros transmisi. Selanjutnya, poros persneling. Poros persneling mobil, yang juga dikenal sebagai poros transmisi, adalah suatu komponen kunci dalam sistem transmisi mobil, terutama pada kendaraan dengan transmisi manual. Fungsi utama dari poros persneling adalah mengirimkan tenaga atau putaran dari gearbox ke roda penggerak. Ini memungkinkan kendaraan bergerak dengan kecepatan yang diinginkan oleh pengemudi berdasarkan pemilihan gigi yang dilakukan. Selanjutnya ada rumah transmisi. Rumah transmisi mobil adalah bagian dari kendaraan yang menyelubungi komponen-komponen transmisi seperti gearbox, kopling, dan gigi-gigi transmisi. Fungsi utama dari rumah transmisi adalah untuk melindungi komponen transmisi dari elemen eksternal, mengurangi kebisingan, dan memberikan tempat yang aman untuk semua komponen yang terlibat dalam sistem transmisi. Lalu, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem transmisi manual mobil adalah kendali yang lebih besar. Yang pertama yaitu kendali yang lebih besar. Jika kita menggunakan transmisi manual, kita memiliki kendali yang lebih besar terhadap kendaraan yang kita kendarai, seperti kita ingin cepat atau kita butuh tenaga untuk mobil, tergantung kondisinya. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu efisiensi bahan bakar. Dengan sistem transmisi manual, efisiensi bahan bakar menjadi lebih irit. Yang ketiga, harga lebih terjangkau. Keempat, perawatan lebih murah. Jika kita menggunakan sistem transmisi manual, jika ada salah satu komponen yang rusak, kita hanya perlu mengganti komponen yang rusak tersebut. Berbeda jika menggunakan transmisi otomatis. Jika ada salah satu komponen yang rusak, maka seluruh komponen pada mesin tersebut harus diganti. Maka dari itu, sistem transmisi manual perawatannya lebih murah dibandingkan dengan sistem transmisi otomatis. Yang kelima, kelebihan yang kelima, kopling yang dapat diandalkan. Jika terjadi suatu hal, dan misalnya contoh rem blong, kita bisa menggunakan kopling untuk memberhentikan kendaraan. Yang keenam,
kemampuan menyalakan mobil dengan aki lemah. Jika kita menggunakan sistem transmisi manual, kita bisa menghidupkan atau menyalakan kendaraan hanya dengan menggunakan aki yang lemah. Yang ketujuh, kemampuan off-road. Jika kita menggunakan transmisi manual, kita akan mudah untuk menempuh jalan yang jelek atau off-road. Kelebihan yang ke-8, mengurangi habilitas. Lalu kekurangan dari sistem transmisi manual adalah yang pertama, kendaraan kurang ramah terhadap kemacetan. Jika kita menggunakan sistem transmisi manual pada kendaraan kita, jika kita terjebak macet, kita akan kesulitan atau repot karena kita harus terus-menerus menekan kopling atau kita harus memainkan kopling tersebut untuk bergerak. Jadi akan repot bila terkena kemacetan. Kurangan yang kedua, kurva pembelajaran. Kurangan yang ketiga, kesalahan manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan, jadi jika kita menggunakan transmisi manual, terkadang kita salah dalam memasukkan gigi, sehingga kendaraan yang kita kendarai akan mati. Maka dari itu transmisi manual ini cenderung lebih rentan terkena kesalahan manusia. Yang keempat, kurang efisien dalam kemacetan. Seperti kekurangan yang pertama tadi, transmisi manual akan kurang jika berada dalam kemacetan. Kekurangan yang kelima, kurang populer di pasar sekunder. Kekurangan yang keenam, tidak tersedia pada semua model. Kekurangan yang ketujuh, kendaraan kurang cocok untuk pengemudi dengan masalah kesehatan. Karena mengendarai kendaraan dengan sistem transmisi manual akan cukup sulit jika belum terbiasa. Kekurangan ke-8, tingkat automatisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis transmisi manual mobil. Jenis transmisi manual mobil yang pertama ada transmisi manual dengan persneling sederhana. Yang kedua, transmisi manual dengan persneling sinkronisasi. Yang ketiga, ada transmisi manual dengan overdrive. Apa itu transmisi manual dengan persneling sederhana? Transmisi manual dengan persneling sederhana adalah jenis transmisi manual yang umumnya ditemukan pada sepeda motor atau beberapa jenis kendaraan bermotor kecil. Transmisi ini memiliki prinsip dasar yang sederhana dan biasanya hanya memiliki dua persneling, satu untuk gigi maju dan satu untuk gigi mundur. Ini berbeda dengan transmisi manual pada mobil yang biasanya memiliki lebih banyak gigi maju. Selanjutnya, transmisi manual dengan persneling sinkronisasi. Apa itu transmisi manual dengan persneling sinkronisasi? Transmisi manual dengan persneling sinkronisasi adalah jenis transmisi manual yang memiliki fitur sinkronisasi pada gigi-gigi transmisinya. Sinkronisasi ini memudahkan pengemudi untuk mengganti gigi dengan mulus dan tanpa perlu mencocokkan kecepatan putaran mesin secara sempurna saat perpindahan gigi. Transmisi manual dengan persneling sinkronisasi adalah jenis yang paling umum digunakan pada mobil penumpang dan truk ringan. Selanjutnya, transmisi manual dengan overdrive. Apa itu sistem transmisi manual dengan overdrive? Transmisi manual dengan overdrive adalah jenis transmisi manual yang dilengkapi dengan gigi tambahan yang disebut overdrive. Overdrive adalah gigi tambahan yang memungkinkan mesin berputar lebih lambat dibandingkan dengan roda penggerak, menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dan suara mesin yang lebih tenang saat kendaraan berjalan pada kecepatan tinggi. Transmisi manual dengan overdrive sering ditemukan pada mobil modern
dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi kebisingan pada kecepatan di jalan raya. Selanjutnya kita masuk ke sistem transmisi manual pada sepeda motor. Cara kerja transmisi manual pada sepeda motor. Transmisi manual pada sepeda motor biasanya menggunakan pengoperasian gigi, ransel atau persneling secara manual oleh pengendara. Selanjutnya, komponen transmisi manual pada motor. Komponen yang pertama yaitu ada tuas gigi, yang kedua ada kopling, ketiga poros persneling, keempat saklar netral, kelima roda transmisi, keenam kopling plate, ketujuh gearbox, ke-8 coil kopling, ke-9 sprocket. Apa itu tuas gigi? Tuas gigi pada sepeda motor adalah komponen yang digunakan untuk mengganti gigi transmisi pada sepeda motor dengan transmisi manual. Tuas gigi ini memungkinkan pengendara untuk memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan torsi yang dibutuhkan dalam berbagai situasi. Biasanya, tuas gigi terletak di sebelah samping kiri atau kanan stang sepeda motor, tergantung pada desain sepeda motor tersebut. Pengendara dapat mengoperasikan tuas gigi dengan tangan mereka saat berkendara. Contoh tuas gigi bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, kopling. Kopling pada sepeda motor adalah salah satu komponen utama dalam sistem transmisi yang memungkinkan pengendara untuk menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga antara mesin dan roda penggerak. Kopling digunakan untuk memungkinkan pengendara mengendalikan kecepatan, berhenti, dan perubahan gigi dengan lancar. Selanjutnya, poros persneling. Poros persneling pada sepeda motor adalah komponen dalam sistem transmisi yang berperan penting dalam mengirimkan tenaga dari transmisi ke roda penggerak sepeda motor. Poros persneling biasanya ditempatkan di bawah rangka sepeda motor dan berperan dalam mengubah putaran dari transmisi menjadi gerakan roda penggerak yang menghasilkan gerakan kendaraan. Gambar poros persneling bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, saklar netral. Apa itu saklar netral? Pada sepeda motor adalah saklar yang berfungsi untuk mendeteksi apakah sepeda motor berada dalam posisi netral atau tidak. Posisi netral adalah saat mesin dalam keadaan mati atau tidak dalam mode gigi, yang memungkinkan pengendara untuk memulai mesin tanpa perlu menekan kopling. Saklar netral ini biasanya ditempatkan pada transmisi sepeda motor dan terhubung dengan lampu indikator netral di panel instrumen. Selanjutnya, roda transmisi. Roda transmisi pada sepeda motor adalah bagian penting dalam sistem transmisi. Roda transmisi, yang juga disebut sebagai roda gigi transmisi, merupakan komponen yang terlibung dalam proses persneling dan gigi-gigi transmisi. Fungsi utama roda transmisi adalah untuk mengubah putaran dari transmisi menjadi gerakan roda penggerak yang memungkinkan pengendara untuk mengontrol kecepatan dan torsi sepeda motor dengan memilih gigi yang sesuai. Gambar roda transmisi bisa dilihat di samping. Kopling plate. Kopling plate adalah salah satu komponen utama dalam sistem kopling yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga
antara mesin dan roda penggerak. Fungsi utama kopling plat adalah untuk mengizinkan pengendara memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi sementara, tetap menggerakkan sepeda motor. Ini memungkinkan pengendara untuk menghentikan atau memulai mesin dengan lancar, mengganti gigi, atau mengatur torsi tanpa mematikan mesin. Di samping adalah gambar kopling flat. Selanjutnya gearbox. Gearbox yang juga dikenal sebagai transmisi pada sepeda motor adalah komponen yang memungkinkan pengendara untuk mengganti gigi untuk mengatur kecepatan dan torsi mesin yang disalurkan ke roda penggerak. Gearbox pada sistem sepeda motor memiliki peran penting dalam mengendalikan performa, keamanan, dan keamanan kendaraan, terutama saat berkendara di berbagai kondisi dan kecepatan. Di samping adalah gambar dari gearbox. Selanjutnya yaitu coil coupling. Coil coupling pada sepeda motor adalah komponen dalam sistem coupling yang memiliki peran penting dalam mengendalikan fungsi coupling. Fungsi utama dari coil coupling adalah untuk memberikan tekanan pada coupling plat sehingga coupling plat akan dipisahkan dari coupling rumah atau plat housing yang memutuskan aliran tenaga antara mesin dan transmisi. Selanjutnya adalah sprocket. Sprocket pada sepeda motor adalah roda bergigi atau piringan dengan gigi yang digunakan dalam sistem penggerak rantai atau chain drive untuk menghubungkan tenaga antara mesin dan roda belakang sepeda motor. Fungsi utama sprocket adalah untuk mengubah tenaga dari mesin menjadi gerakan roda belakang, sehingga menghasilkan pergerakan sepeda motor. Contoh sprocket bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari sepeda motor dengan transmisi manual. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari sepeda motor yang menggunakan sistem transmisi manual adalah sama seperti mobil. Yang pertama, kendali yang lebih besar. Dengan sistem transmisi manual, kita bisa mengendalikan motor dengan lebih leluasa. Contohnya, jika sedang ditanjakan, kita bisa memasukkan gigi 1 agar motor memiliki lebih banyak tenaga. Jika di jalanan yang lurus, kita bisa menaikkan gigi agar motor lebih kencang atau lebih cepat. Yang kedua, efisiensi bahan bakar lebih baik. Yang ketiga, kesimpulan dan harga yang lebih terjangkau. Pada sepeda motor yang menggunakan sistem transmisi manual cenderung memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan sistem transmisi otomatis. Yang keempat, kopling yang tahan lama. Pada sepeda motor dengan sistem transmisi otomatis, kopling pada motor tersebut bisa bertahan cukup lama. Yang kelima, pemahaman mekanik yang lebih baik. Jika kita menggunakan sepeda motor dengan sistem transmisi manual, kita bisa lebih paham dalam sistem-sistem pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya, mudah dalam situasi darurat. Yang ketujuh, kemampuan off-road sama seperti pada mobil tadi. Yang ke-8, lebih terlibat dalam berkendara. Jika kita menggunakan sistem transmisi manual pada sepeda motor, peran dari pengemudi itu sangat penting. Atau bisa dibilang kita lebih terlibat dalam pengoperasian sepeda motor tersebut. Tidak seperti motor dengan sistem transmisi otomatis yang hanya
yang hanya menarik gas dan menekan rem. Selanjutnya kekurangan dari motor dengan sistem transmisi manual adalah yang pertama, kesulitan untuk pemula. Bagi pemula yang baru mencoba sepeda motor, tentu akan kesulitan jika langsung menggunakan sistem transmisi manual pada motor ini. Yang kedua, penggunaan kopling yang lebih intensif. Jika kita menggunakan sistem transmisi manual, kita akan lebih sering menekan kopling atau memainkan kopling. Kekurangan yang ketiga, kendaraan kurang cocok untuk pengendara dengan masalah kesehatan, seperti yang dijelaskan pada mobil tadi. Yang keempat, kurang praktis dalam lalu lintas padat. Sama seperti mobil, motor yang menggunakan sistem transmisi manual cenderung lebih ribet jika dalam keadaan macet, karena harus memainkan kopling tersebut. Kekurangan yang kelima, sama seperti mobil, kurva pembelajaran yang curam. Yang keenam, kerusakan transmisi yang mungkin mahal. Yang ketujuh, pemilihan terbatas pada model motor. Nah, pada motor dengan sistem transmisi manual, pada pasar-pasar tersebut, model-model motor terbatas. Berbeda dengan motor dengan sistem transmisi otomatis yang cenderung banyak modelnya. Kekurangan yang ke-8, memerlukan perawatan yang lebih sering. Pada motor dengan sistem transmisi manual, kita harus sering melakukan perawatan agar motor tersebut tidak cepat rusak. Selanjutnya, jenis-jenis transmisi manual pada sepeda motor. Pada sepeda motor, terdapat 3 jenis transmisi manual. Yang pertama, transmisi manual 4 speed atau 4 kecepatan. Yang kedua, transmisi manual 5 speed, 5 kecepatan. Yang ketiga, transmisi manual 6 speed atau 6 kecepatan. Apa itu transmisi manual 4 speed atau 4 kecepatan? Transmisi manual 4 speed adalah jenis transmisi manual pada kendaraan yang memiliki 4 gigi transmisi yang berbeda yang dapat dipilih oleh pengemudi. Ini adalah sistem transmisi yang lebih sederhana dibandingkan dengan transmisi 5 speed atau 6 speed yang lebih umum pada sebagian besar kendaraan saat ini. Dalam transmisi 4 speed, pengemudi memiliki 4 pilihan gigi yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan. Selanjutnya, transmisi manual 5 speed. Transmisi manual 5 speed adalah jenis transmisi manual yang memiliki 5 gigi transmisi yang berbeda yang dapat dipilih oleh pengemudi. Ini adalah sistem transmisi yang umum digunakan pada sebagian besar mobil, penumpang, dan sepeda motor. Transmisi 5 speed memberikan pengemudi lebih banyak pilihan gigi dibandingkan dengan transmisi 4 speed yang memungkinkan mereka untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan dengan lebih baik. Selanjutnya, transmisi manual 6 speed. Transmisi manual 6 speed adalah jenis transmisi manual yang memiliki 6 gigi transmisi yang berbeda yang dapat dipilih oleh pengemudi. Ini adalah salah satu jenis transmisi manual yang paling umum digunakan pada sebagian besar mobil penumpang modern dan beberapa sepeda motor. Transmisi 6 speed memberikan pengemudi lebih banyak pilihan gigi dibandingkan dengan transmisi 4 speed atau 5 speed, yang memungkinkan pengemudi untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan 4 speed dan 5 speed. Ya, sekian presentasi dari saya tentang sistem transmisi manual motor dan mobil. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.